Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Permana dari Program Studi Analisis Keuangan semester 3. NIM saya 2105072033. Saya merupakan mahasiswa pertukaran pelajar dari Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi arah pembangunan ekonomi Indonesia dengan tema mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kuliah umum di Universitas Airlangga, Surabaya, 29 Januari 2020. Untuk agenda hari ini, terdapat 4 submateri. Yang pertama yaitu tentang perekonomian nasional dari pertama itu sub tentang perekonomian nasional yaitu dari halaman 3 sampai halaman 5. Dan kemudian sub 2 tentang kinerja ekonomi Indonesia dari halaman 6 hingga halaman 9. Kemudian sub materi 3 yaitu asumsi dan outlook ekonomi Indonesia 2020 di halaman 10 atau slide 10. Kemudian untuk sub materi 4 itu terbagi ada beberapa seperti pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, bidang usaha, insentif fiskal, jaminan, bansos, pembiayaan dan UKM, meningkatkan pengembangan industri, ekspor, meningkatkan perdagangan internasional, transportasi ekonomi 2020 hingga 2024. Ini direncanakan untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan ekonomi Indonesia ke depannya. Oke, lanjut. Di slide ketiga ini terdapat perekonomian global yang dibayangi ketidakpastian dan berada pada tren melambat. Perekonomian global saat ini mengalami keterlambatan mulai dari berbagai negara. Mulai dari negara yang kuat seperti Amerika, Uni Eropa, Singapura, India, Thailand, bahkan Cina yang notabene-nya memiliki ekonomi pasar yang kuat seharusnya. Tapi pada saat ini ekonomi dunia mengalami perlambatan, baik di negara maju maupun berkembang. Perlambatan ini tertransmisi hingga ke perekonomian nasional. Ketidakpastian ini dipengaruhi oleh perang dagang Cina dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, pelemahan aktivitas manufaktur, penciptaan barang atau sebagainya, fluktuasi harga komoditas. Ini dari data proyeksi ekonomi global dari 2019 Januari hingga Januari 2020. Selalu menurun ya ini setiap bulannya, per 3 bulannya ini menurun. Untuk volume perdagangan 2017 dari data ini terdapat di 5,5 dan kemudian di 2018 turun menjadi 3,6, kemudian 2019 turun menjadi 1,1 menjadi titik terendah dari 4 tahun ini, dan kemudian naik di 2,9. Ini volume perdagangan. Perdagangan kita sepertinya akan meningkat di tahun 2020 ini dan 2021 nanti kemungkinan akan meningkat. Untuk perlambatan ekonominya, Uni Eropa menurun dari 2,23 sampai ke 1,36 dan Amerika yaitu 3,54 hingga 1,8 yaitu terhitung dari 2018 hingga tahun 2019. Singapura begitu juga sangat turun drastis dari 4,60 hingga 0,8. India 8,13 hingga 4,5. Thailand juga, Cina juga. Untuk Cina cukup stabil di 680 hingga 6. Dia cuma turun 80%. Nggak nyampe.
Dan untuk Turki, Argentina, Meksiko, Paraguay itu menurun juga. Kemudian transmisi perlambatan ekonomi global terhadap ekonomi nasional. Eh, Kecenderungan nilai tukar rupiah fluktuatif. Kemudian defisit neraca perdagangan dan pembayaran, potensi perlambatan FDI itu selalu berputar walaupun itu melambat seperti negara-negara lainnya, tapi kemungkinan di bidang manufaktur kita mungkin kuat. Kemudian ketidakpastian global juga didorong oleh meningkatnya resiko geopolitik. Resiko geopolitik ini seperti wabah virus corona dan ketegangan geopolitik dunia berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian di tahun 2020. Perekonomian di 2020 mengalami guncangan seperti wabah virus corona, geopolitik dunia. Virus corona di Cina termasuk yang paling banyak itu berdasarkan 2019 sektor jasa menyumbang 59,4% dari total PDB Cina. Berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi global. Karena Cina menjadi asal mula dari corona, kemungkinan berpotensi melambatnya itu sangat tinggi untuk Cina. Dan juga Amerika, Timur Tengah seperti Iran juga mengalami pertumbuhan yang cukup menurun karena keadaan pasukan Garda Revolusi Iran memicu ketegangan baru, yaitu ketegangan antara Amerika Serikat versus Iran. Ini membuat beberapa kapal tanker menyerang minyak. Jadi perusahaan-perusahaan minyak di Iran itu menjadi terganggu karena ini ketegangan antara Amerika dan Iran. Parlemen Inggris sepakat untuk mendukung RUU Brexit yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 seluruh negosiasi perdagangan Uni Eropa mengetahui masa pada 2020. Kemudian ketegangan politik Jepang Korea Selatan. Jepang membatasi ekspor 3 bahan kimia membuat semikonduktor ke Korsel. Jepang menghapus Korsel dari daftar mitra dagang terpercaya. Menjadi kemungkinan di Korea mungkin agak struggle karena Korsel itu tidak dipercaya lagi oleh Jepang untuk ekspor 3 bahan kimia. Kemungkinan itu mungkin masalah politik atau bagaimana. Kemudian defisit neraca pembayaran dan perdagangan terus membayangi. Defisit neraca pembayaran terjadi akibat surplus transaksi modal dan keuangan tidak mampu menutup defisit transaksi perdagangan. Surplus transaksi modal dan keuangan itu nggak mampu untuk menutup defisit transaksi perdagangan di dunia. Selama 2019, defisit neraca perdagangan mencapai 3,2 miliar dolar. Kemudian kinerja ekspor menurun di 2019 seiring perlambatan ekonomi global dan meningkatnya risiko geopolitik. Ini neraca perdagangan dari tahun 2014 hingga tahun 2017 itu selalu naik. Kemudian di 2017 ke 2018 itu mengalami penurunan dan kembali lagi berkembang di tahun 2018 ke 2019. Kemungkinan di tahun 2020 bakalan naik lagi, tapi itu kemungkinannya dikit karena perdagangan terus melambat gitu. Ini bahan seperti komoditas gitu-gitu, bahan bakar mineral, lemak, minyak, besi dan baja yang struggle. Kemudian kerja ekonomi halaman 6, step 6. Meski demikian, kualitas pertumbuhan ekonomi masih terjaga. Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di kisaran 5%. Jadi kita masih bisa lah naik 5% walaupun pertumbuhan itu sangat melambat. Inflasi yang rendah dan stabil, turunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan ekonomi. Ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia lumayan lah
5% naik daripada enggak. Dari Maret 2013 hingga September 2019 itu mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Rasio Gini yaitu Maret 2013 sampai September 2019 juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tingkat pengangguran juga mengalami naik turun dari 2013 hingga tahun 2019. Di tahun 2019 ini naik dari 2019 Februari hingga Agustus 2019 itu mengalami kenaikan. Dan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu yang pertama awalnya 2013 itu sangat tinggi 5,56, menurun membaik menjadi 5,02 untuk Indonesia. Tapi membaiknya ini standar ya, dia lurus-lurus aja, nggak naik nggak turun. Inflasinya di 2014 itu sangat tinggi 8,36, kemudian stabil dari 2015 hingga tahun 2018. Di tahun 2018 yaitu 3,13 dan 2019 turun menjadi 2,72 inflasinya. Kemudian negara Cina, Indonesia, India itu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2 2019 telah berada di peringkat kedua di bawah Cina di antara negara-negara G20. Kemudian slide 7 ini mengenai kualitas pertumbuhan didukung oleh persepsi iklim investasi yang membaik. Jadi peringkat daya saing perekonomian dari 2015 hingga 2019 itu mengalami kenaikan daya saing bisnisnya. Sedangkan daya saing bisnis digitalnya itu juga menaik dari 2018 hingga 2019. Sedangkan dari 2015 sampai 2018 itu stabil di 60, 60, 59, 62. Dan ini naik menjadi 56 di 2019. Walaupun bisnis digital Indonesia itu banyak, tapi itu masih kurang untuk menyaingi daya saing perekonomian di dunia. Indonesia ranknya tuh 50 dari seluruh dunia, di bawah Thailand yaitu 40 ranknya. Singapura nomor 1 di Global Competition Index di Asia Ranking. Daya saing bisnisnya itu kalau Indonesia berada di 43, 32, dan ini naik Indonesia. Daya saing bisnis digitalnya juga 62, 56, dan ini naik. Alhamdulillah. Indonesia di bawah Filipina. Tetapi tadi di bawah Thailand ya, di bawah Thailand, Malaysia, Singapura. Tapi untuk Vietnam itu ada di 67, Philippines 6. Kemudian slide 8. Disertai naiknya peringkat kemudahan berusaha kinerja ekonomi ini, posisi Indonesia pada laporan Essay of Doing Business AOIDB di 2020 berada di peringkat 73 dari 190 negara. Ini menjadikan negara Indonesia stabil ya di posisi laporannya reformasi di 5 indikator berkunci pada kenaikan skor 1,64 dari 67,96 menjadi 69,6. Peringkat indikatornya ini bisa dibaca. Laporannya ini rating bisnis, rating flying tax. Ini Indonesia berada di 73 normal. Kemudian ini realisasi investasi sampai triwulan 3 2019 meningkat. Ini Q1, Q2, Q3. Ini triwulannya ya. Naik terus dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Naik. Sedangkan dari 2017 di Q4 dan 2018 di Q3 berada di 17,3. 173,8 dan naik
hingga 2019 yaitu 205,7. Ini sudah akumulasi dari investasi PMA dan ditambah PMDN. Triliun dalam triliunnya. Kemudian dalam rangka mencapai sasaran pembangunan 2020, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 5,3%. Ini di slide 10 yaitu tentang asumsi makro APBN 2020 Outlook Perekonomian Indonesia 2020 melalui peningkatan produktivitas investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM, implementasi kebijakan untuk penguatan perekonomian Indonesia. Jadi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 5,3%. Yang tadinya 5% menjadi 5,3%. Untuk memperbaikinya yaitu untuk meningkatkannya yaitu dengan memperbaiki pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM. Ini sangat penting di Indonesia. Harga minyak gitu, oil, minyak, minyak apa? Suku bunga juga harus sangat diperhatikan. Ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kurs jual juga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat jika semua indikator ini dapat berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi diharapkan 5,3%. Seperti Outlook Perekonomian Indonesia 2020 yaitu targetnya konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi utama dan investasi menjadi persyaratan penting untuk mencapai percepatan pertumbuhan. Jadi investasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Diharapkan ya. Kemudian inflasi 2020 tetap terkendali pada level rendah dan stabil. Jadi pandemi 2020 itu membuat inflasi pada Indonesia itu di level terendah dan juga stabil rendah. Jadi nggak turun-turun banget, jadi stabil aja dia, nggak naik nggak turun. Kemudian sektor eksternal masih akan dipengaruhi oleh sentimen ketidakpastian ekonomi global. Jadi ekonomi global saat ini mulai tidak bisa diprediksi. Bahkan seorang manajemen risiko mungkin akan kesulitan untuk menentukan indikator-indikator apa aja yang bisa digunakan. Apalagi ketidakpastian ekonomi global seperti pandemi atau berbagai macam kendala-kendala yang tidak bisa diprediksi. Contohnya kemarin 2020, tiba-tiba ada pandemi. Itu kan tidak bisa diprediksi, pandemi COVID. Semua, segala perekonomian Indonesia mengalami struggle atau terganggu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diharapkan itu bisa selalu naik, sedangkan tiba-tiba ada ketidakpastian ekonomi global yaitu COVID ini. Ditakutkan di tahun-tahun selanjutnya, di masa datang, ketidakpastian ekonomi global ini akan terjadi lagi, seperti misalnya contohnya wabah-wabah ataupun seperti tahun 2020 kemarin bakalan terjadi lagi. Diharapkan penguatan perekonomian Indonesia di bidang peningkatan kualitas SDM, perbaikan pasar tenaga kerja, investasi yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perusahaan itu dapat berjalan dengan mulus agar pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 5,3% atau di atas 5,3% semakin membaik. Mungkin itu saja tentang strategi pembangunan nasional inklusif, kuliah umum di Universitas Airlangga Surabaya 29 Januari 2020. Diharapkan pembangunan ekonomi Indonesia mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan agar tidak stuck di level terendah atau stabil di level terendah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.